Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP teman-teman. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 3 yaitu pilar yang ketiga, pilar yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini kita akan membahas bab 4 ya teman, yang termasuk pilar ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kita masuk ke bab 4.1 teman-teman. Sejarah, filosofi, dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sebuah slogan modern yang lahir dari diskusi teoritis yang instan pada masa kemerdekaan. Semboyan ini merupakan sebuah warisan peradaban kuno, sebuah kristalisasi kearifan lokal atau local wisdom yang telah teruji oleh waktu selama berabad-abad di Kepulauan Nusantara. Memahami Bhinneka Tunggal Ika dari sudut pandang seleksi CPNS berbasis High Order Thinking Skills atau HOTS menuntut teman-teman untuk tidak sekedar menghafal arti harfiahnya, melainkan mampu menganalisis kegunaan filosofisnya sebagai alat pemersatu dalam navigasi kemajemukan sosiologis bangsa Indonesia yang sangat rentan terhadap gesekan sosial, teman-teman. Kemudian kita masuk ke akar historis, yaitu berasal dari Kakawin Sutasoma karya Emputan Tular. Secara historis, frase Bhinneka Tunggal Ika diambil dari sebuah kitab Jawa kuno yang sangat termasyhur, teman-teman, yaitu bernama Kitab Kakawin Sutasoma yang diubah oleh Emputan Tular pada abad ke-14, tepatnya pada masa keemasan Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Dalam teks asli Jawa kuno, kutipan lengkap dari frasa tersebut berada dalam pupuh 139 bait 5 yang berbunyi Ruaneka Datu Winuwus Buddha Wisma Bhinneka Rakwaring Apan Kena Parbonosen. Mangka ing jinatwa kalawan siwatatwa tunggal Bhinneka Tunggal Ika Hana Dharma Mangrua. Artinya, konon dikatakan bahwa Buddha dan Siwa atau Shiva merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab hakikat Jina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Berbeda-beda pula lah itu, tetapi satu jua jatinya. Tidak ada kebenaran yang mendua. Latar belakang lahir kalimat ini didasarkan pada realitas sosiologis Kerajaan Majapahit pada masa itu, di mana masyarakatnya menganut agama yang berbeda, terutama agama Hindu Siwa dan Buddha. Meskipun terdapat perbedaan teologis yang mendasar di antara kedua keyakinan tersebut, teman-teman. Emputan Tular dengan kecerdasan spiritual dan intelektualnya melihat bahwa pada hakikatnya, kedamaian hanya bisa dicapai jika semua pihak mengakui adanya satu kebenaran universal yang melampaui sekat-sekat ritual formal keagamaan. Keberagaman sekte tidak boleh memicu pertumbuhan darah atau keruntuhan kerajaan. Nilai toleransi dan sinkretisme damai inilah yang menjadi fondasi awal bagi kerukunan di Nusantara, teman-teman. Baik, kita lanjut masuk ke proses transformasi menjadi semboyan negara ya, teman-teman. Frasa kuno ini kemudian mengalami proses penemuan kembali atau rediscovery, teman-teman, oleh para tokoh pergerakan nasional di awal abad ke-20. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Soekarno, dan I Gusti Bagus Sugriwa menyadari bahwa Indonesia merdeka yang sedang mereka rancang adalah sebuah negara yang memiliki tingkat kemajemukan ras, suku, bahasa, dan agama yang luar biasa masif. Tanpa adanya sebuah pengikat ideologis yang mampu menghargai perbedaan sekaligus menyatukan tujuan, maka proyek negara-negara baru di bekas Hindia Belanda ini akan hancur berantakan akibat perang saudara. Dalam sidang-sidang BPUPKI, frasa Bhinneka Tunggal Ika mulai sering digulirkan. Setelah proklamasi kemerdekaan, ketika pemerintah merancang lambang negara, Sultan Hamid II dari Pontianak mengusulkan rancangan lambang Garuda Pancasila, di mana di dalam cengkraman kaki burung Garuda tersebut disematkan selai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini secara resmi diakui dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang negara yang kemudian diperkuat kedudukannya secara konstitusional dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, teman-teman.
Kemudian kita masuk kepada filosofi kedalaman dan makna multidimensional, teman-teman. Secara linguistik, kata bineka terdiri dari dua kata, yaitu bina berbeda dan ika atau itu. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Maka secara harafiah, bineka tunggal ika diterjemahkan sebagai berbeda-beda itu tetapi satu jua itu. Semboyan ini tidak bermaksud untuk melebur atau melenyapkan perbedaan yang ada di Indonesia, teman-teman. Semboyan ini tidak menuntut penyeragaman atau homogenisasi, melainkan merayakan keberagaman atau heterogenisasi. Filosofi dasar dari Bhinneka Tunggal Ika adalah unity in diversity, persatuan dalam perbedaan. Di dalam konsep ini tergantung pengakuan bahwa yang pertama, keberagaman adalah keniscayaan atau anugerah. Perbedaan suku, ras, bahasa daerah, dan agama di Indonesia bukan merupakan kesalahan sejarah, teman-teman, melainkan kekayaan kodrati yang harus dijaga. Yang kedua, persatuan adalah kebutuhan strategis. Meskipun berbeda secara partikular, seluruh komponen bangsa terikat oleh kesatuan geopolitik, satu nasib sejarah masa lalu, yaitu sama-sama dijajah, dan cita-cita masa depan yaitu keadilan sosial ya teman-teman. Kita lanjut ke yang ketiga, keseimbangan dinamis. Kebebasan mengekspresikan identitas lokal atau budaya daerah tidak boleh mengorbankan stabilitas nasional dan sebaliknya. Kebijakan integrasi nasional tidak boleh membunuh karakteristik unik dari kebudayaan daerah. Dalam konteks ujian CPNS 2026, pemahaman filosofi ini penting karena ASN diposisikan sebagai motor penggerak yang harus mampu mengelola perbedaan tersebut di lingkungan birokrasi, memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pelayanan publik dan mencegah radikalisme primordialisme tumbuh di kalangan masyarakat ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke bab 4 poin yang kedua ya teman-teman. Di sini ada prinsip-prinsip multikulturalisme dan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan berbagai aliran kepercayaan menuntut sebuah pendekatan tata kelola sosial yang tidak sekadar bertumpu pada toleransi pasif. Toleransi pasif yang hanya sebatas membiarkan orang lain hidup tanpa mengganggu. Sangat rentan runtuh ketika dipicu oleh provokasi minor. Oleh karena itu, pilar Bhinneka Tunggal Ika ditopang oleh dua pilar operasional modern, yaitu prinsip multikulturalisme dan moderasi beragama, teman-teman. Kemudian kita masuk ke konsep multikulturalisme dalam kebijakan negara. Multikulturalisme melangkah lebih jauh dari sekedar pluralisme. Jika pluralisme hanya mengakui adanya keberagaman, maka multikulturalisme menuntut adanya kesetaraan hak, pengakuan politik, dan martabat yang sejajar bagi setiap kelompok kebudayaan di dalam ruang publik. Dalam perspektif multikulturalisme tidak ada istilah kebudayaan mayoritas yang superior dan kebudayaan minoritas yang inferior. Seluruh tradisi budaya memiliki hak yang sama untuk dilindungi, dikembangkan, dan diapresiasi oleh negara, teman-teman. Kemudian bagi seorang aparatur sipil negara atau ASN, penerapan prinsip multikulturalisme diatur secara ketat dalam Kode Etik Pelayanan Publik. ASN dilarang keras menerapkan kebijakan yang bersifat etnosentrisme, yang mana menilai budaya orang lain berdasarkan standar budayanya sendiri dan menganggap budayanya paling baik, teman-teman. Maupun stereotip, yaitu pemberian label negatif terhadap kelompok suku tertentu. Multikulturalisme menuntut ASN untuk bersikap inklusif, terbuka, dan mampu melakukan akomodasi kultural tanpa kehilangan integritas nasional. Oke teman-teman, mungkin sekian saja untuk pembahasan kita part kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan share. Dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi ini teman-teman. Sekian teman-teman, terima kasih.